Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Miss Dede. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, tematik 4H, daerah tempat tinggalku, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan mengucap kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang membuat gambar 3 dimensi, membuat benda 3 dimensi dari kertas, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan tokoh dan penokohan teks cerita fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari benda 3 dimensi. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang, seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, kedalaman, dan ruang. Terdapat 3 jenis bentuk benda yang biasanya dituangkan dalam bentuk gambar 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda kubistis. Sesuai dengan namanya, benda yang digambar adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus dan balok, seperti meja, kursi, atau lemari. Yang kedua, benda silindris. Bentuk benda silindris. Gambar yang dimaksud adalah gambar yang berkaitan bentuk silinder dan elips seperti piring, gelas, dan kendi. Dan yang ketiga, bentuk benda bebas. Benda yang digambar memiliki bentuk yang tidak beraturan seperti buah-buahan, sayur mayur, bebatuan, pepohonan, dan bunga. Adapun alat yang dapat kita pergunakan untuk menggambar 3 dimensi antara lain, yang pertama pensil. Pensil memiliki beragam jenis. Untuk membuat sketsa, diperlukan pensil yang keras. Biasanya pensil yang digunakan adalah pensil HB yang coretannya halus dan tidak terlalu tebal. Setelah itu, kita dapat menggunakan pensil yang lebih lunak seperti 3B, 4B, 5B, atau 6B. Pensil jenis ini dapat dipergunakan untuk teknik arsir atau dusel. Yang kedua, spidol warna, dan drawing pen, pulpen khusus untuk menggambar. Yang ketiga, krayon. Krayon memiliki sifat padat dan lunak sehingga cocok untuk membuat gambar blok dan gradasi. Yang keempat, konte. Konte mirip dengan pensil namun lebih lunak dan berwarna hitam pekat. Dan yang kelima yaitu cat. Cat yang digunakan dapat berupa cat minyak atau bahkan cat tembok. Sekarang siapkan pensil, kertas, dan kertas gambar. Buatlah gambar 3 dimensi dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama berupa sketsa dan seterusnya. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Berdasarkan contoh tersebut, benda 3 dimensi mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki panjang, lebar, kedalaman, dan ruang. Salah satu karya seni 3 dimensi adalah diorama. Apakah yang dimaksud dengan diorama? Diorama adalah karya 3 dimensi yang dibuat untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu kejadian. Diorama juga biasa disebut dengan miniatur. Diorama dibuat lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya. Adapun contoh hasil karya 3 dimensi adalah diorama, patung, topeng, guci, vas bunga, anyaman, dan relief. Selanjutnya, menjelaskan tokoh dan penokohan dalam teks cerita fiksi. Kamu sudah mengenal tokoh dalam teks fiksi, bukan? Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai tokoh protagonis atau antagonis, dan tokoh tambahan.
Ketiga peran tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Sedangkan tokoh antagonis bisa memiliki watak yang sama atau berbeda dengan tokoh protagonis. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya, dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat, ada bawang merah dan bawang putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis yang memiliki watak tidak baik. Peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah. Sekarang, simaklah cerita dongeng fabel berikut ini dengan seksama. Kelinci penakut biang kehebohan. Seekor kelinci hidup di hutan. Rumahnya berada tepat di kaki sebuah pohon mangga. Saat sedang bersantai, ia iseng-iseng berpikir, jika tanah ini hancur, apa jadinya aku ya? Pada saat bersamaan, ada buah mangga jatuh di atas daun palem kering. Krak! Suaranya seperti tanah pecah. Kelinci kaget. Tanah telah pecah, bumi akan hancur. Lalu ia berlari sekencang-kencangnya menuruni gunung. Beberapa kelinci lain bertanya, "Ada apa?" "Tanah di sini mulai runtuh," kata si kelinci hutan. Akhirnya kelinci-kelinci itu pun ikut berlari. Hewan lain yang melihat kelinci-kelinci berlari menanyakan apa yang terjadi. Setelah tahu jawaban kelinci, mereka ikut lari. Tidak lama seluruh hewan di dalam hutan berlarian menuruni gunung. Seekor singa muda yang pintar melihat kejadian itu. Ia mencegat hewan yang lari. "Ada apa ini?" tanya singa. "Tanah retak, bumi akan hancur," seru beberapa hewan. "Siapa yang melihat tanah runtuh?" tanya singa lagi. Kelinci yang melihatnya, kata mereka. "Benarkah tanah akan runtuh, Tuan Kelinci?" "Ya, saat sedang bersantai aku mendengar suara bumi runtuh," jawabnya. "Aku akan menyelidikinya. Kalian diam di sini," kata singa pada para hewan. Singa muda dan kelinci hutan pun berangkat. "Ayo, tunjukkan padaku," kata singa. Kelinci menunjukkan tempat ia mendengar suara tanah runtuh. Namun, singa muda hanya melihat buah mangga jatuh di atas daun palem. Singa menunjukkan pada kelinci bahwa yang didengarnya bukan suara tanah runtuh, tetapi suara buah mangga yang jatuh di atas daun palem kering. Singa muda pun mengajak kelinci kembali ke kawanan hewan yang lain dan menceritakan duduk perkaranya. Semua hewan mencemooh kelinci dan yang penakut hingga membuat kehebohan. Kelinci pun tertunduk malu. Coba jelaskan tokoh dan penokohan dalam cerita Kelinci Penakut Biang Kehebohan. Sebutkan tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Siapakah tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Dan siapakah tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Keragaman karakteristik di sekolah. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik individu, baik ketika bermain maupun belajar bersama. Seperti halnya lingkungan keluarga, keragaman karakteristik individu juga dapat dilihat dari 1. Ciri fisik seperti bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, serta berat badan. 2. Keragaman agama dan suku bangsa. 3. Keragaman sifat. 4. Keragaman favorit atau kesukaan. B. Manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan. 2. Mempererat rasa persahabatan, saling membutuhkan dan bekerja sama. 3. Menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. 4. Menambah wawasan dengan adanya keberagaman. 5. Menciptakan toleransi dalam keberagaman. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran tematik hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Miss Dede akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.